Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Ya, ada apa, Mbak? Terima kasih, Bu. Begini, Bu, pasien bernama Tuan X sudah ada hasil pemeriksaannya dan hasilnya pasien positif TBC dan paru dengan PTA positif. Sedangkan ruang isolasi sudah penuh. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal ini? Oh, begitu. Ya sudah, untuk sementara di ruangan itu saja dulu, karena tidak memungkinkan untuk dipindahkan ke ruang isolasi. Akan tetapi, Bu, perawat-perawat kita sudah komplain kalau harus tetap di ruangan itu karena APD bagi perawat dibatasi. Mereka takut tertular. Ya sudah, jika hal ini menjadi masalah bagi perawat, mungkin baiknya kita adakan rapat saja untuk mencari penyelesaian masalah ini. Mungkin waktunya nanti siang ya, sekitar jam 12-an di ruang perawat. Baik, Bu, akan saya sampaikan kepada rekan-rekan saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah bersedia hadir dalam rapat kali ini. Hari ini kita akan membahas beberapa hal mengenai masalah yang perawat sampaikan kepada perawat primer, diantaranya tentang APD dan ruang isolasi. Baiklah, kita langsung saja. Di sini kita mempunyai pasien yang seharusnya dirawat di ruang isolasi, tapi ruangannya penuh sehingga pasien tersebut masih dirawat bersama dengan pasien lain yang tidak berpenyakit menular. Serta APD yang disediakan pihak rumah sakit terbatas bagi perawat. Bagaimana pendapat rekan-rekan sekalian agar ada jalan keluar dan tidak ada masalah bagi kita semua? Ini, Bu, apakah kasus seperti ini harus selalu dibiarkan dan pastinya akan berdampak untuk kita semua dan juga para pasien di sini? Iya, Bu, jika terus dibiarkan seperti ini, bor rumah sakit akan semakin turun, khususnya di ruang penyakit dalam karena kurangnya ruangan isolasi. Lalu, apabila Tuan X dibiarkan di ruangan itu, maka APD kita harus ditambah. Masalahnya, apakah rumah sakit mengizinkannya? Terus nanti apabila keluarga pasien yang lain tahu bahwa keluarganya disatukan dengan pasien yang menderita TBC, bagaimana? Terus apabila perawat di sini tertular, bagaimana? Baik, kita pecahkan bersama-sama bagaimana baiknya agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Saya serahkan kepada Ibu bagaimana baiknya. Baik, saya tampung dulu pendapat rekan-rekan. Terima kasih sudah mau menyampaikan pendapatnya. Kita akan bahas satu persatu. Untuk masalah APD, mungkin saya akan mengajukan kepada pihak rumah sakit apakah boleh untuk menambah jumlah APD. Untuk pasien yang disatukan dengan pasien yang terisolasi, mungkin kita menyekat bed dengan bed yang lain. Jadi, ada salah satu bed yang kosong. Untuk keluarga pasien sendiri, kita akan bicarakan dengan musyawarah agar keluarga pasien menggunakan masker pada saat berada dalam ruangan. Lalu bagaimana jika saat kita memberitahu tentang penggunaan masker kepada keluarga pasien dan keluarga pasien bertanya untuk apa masker itu? Kita harus menjawab apa? Nah iya, apabila kita memberitahu kepada keluarga pasien yang ada di ruangan itu bahwa ada pasien lain yang punya penyakit menular, apa tidak melanggar privasi klien? Mungkin ada rekan-rekan di sini yang dapat memberikan masukan untuk mengatasi masalah yang dinyatakan oleh perawat Nana dan... Kalau masukan dari saya, saat kita beritahu saja bahwa penggunaan masker ini untuk mencegah terjadi infeksi nosokomial, tetapi tidak menuntut kemungkinan bahwa kita tidak tertular penyakit yang ada di lingkungan ruangan rumah sakit. Saya cukup sependapat dengan perawat Nana. Intinya, bagaimana caranya kita menjelaskan kepada keluarga pasien yang sedang menunggu bahwa penggunaan masker di lingkup rumah sakit adalah penting agar tidak terjadi penularan penyakit. Tapi kan masalahnya untuk APD sendiri belum ada kejelasan dari pihak rumah sakit. Apakah rumah sakit bersedia untuk menambah APD? Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan masukannya. Insya Allah dari hasil rapat ini saya akan mengutarakan semua pertanyaan dan keluhan dari apa yang kita bahas hari ini. Baiklah, untuk rapat hari ini mungkin kita cukupkan sampai di sini. Apabila masih ada pertanyaan maupun keluhan dapat ditampung dulu dan dapat dibahas di rapat selanjutnya. Untuk rapat selanjutnya, nanti saya akan memberitahu secepatnya melewati perawat primer. Terima kasih atas waktu luangnya menghadiri rapat hari ini dan semoga ada titik terang dari masalah ini. Baiklah, saya cukupkan rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sejawat yang telah bersedia hadir dalam rapat kedua hari ini. Hari ini kita akan membahas dan memecahkan semua masalah yang telah kita diskusikan saat rapat kemarin. Untuk itu, saya persilahkan kepada para primer 1 untuk menjadi notulen rapat hari ini.
Terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan. Baiklah, mungkin yang pertama kita bahas masalah APD. Bagaimana Bu, apakah dari pihak rumah sakit menyetujui tentang penambahan APD terutama masker? Untuk pihak rumah sakit, alhamdulillah setelah kami berdiskusi, mereka menyetujui penambahan APD karena darurat. Tetapi setelah masalah ini selesai, mungkin peraturan APD bahwa digunakan hanya di ruang isolasi akan berlaku kembali. Nah, untuk masalah APD sudah dipecahkan. Berarti tinggal kita menginformasikan kepada setiap keluarga pasien agar menggunakan masker selama ada di ruangan rumah sakit. Kalau begitu, masalahnya tinggal pasien yang seharusnya diisolasi tetapi berada di ruang penyakit dalam bagaimana? Apakah sudah ada keputusan dari kepala rumah sakit? Ya, masalah itu juga sudah ibu bicarakan. Dari pihak rumah sakit akan memberikan beberapa ruangan tambahan untuk kamar di ruang isolasi. Tetapi untuk penambahan ruangan kan perlu waktu, sedangkan pasien yang seharusnya di ruang isolasi masih ada di ruang penyakit dalam. Ya, itu juga sudah saya pikirkan. Nanti di ruang penyakit dalam kita buat sekat untuk pasien yang mengalami penyakit menular untuk sementara waktu sebelum dibuat ruang isolasi yang baru. Mungkin kurang efektif dan cukup sedikit membuat repot perawat. Tetapi dengan cara itu mungkin penyebaran penyakit akan lebih bisa diminimalisir. Bagaimana forum? Apakah setuju dengan usulan kepala ruangan atau ada sanggahan atau memberi tambahan? Kalau saya pribadi setuju, karena menurut saya mungkin dengan cara itu yang paling efektif untuk sementara ini selagi pihak rumah sakit menyediakan ruangan tambahan untuk ruang isolasi. Baik, telah diputuskan dan ini telah disepakati bersama. Untuk masalah ini kita anggap clear. Saya kembalikan kepada kepala ruangan. Terima kasih untuk perawat asosiat yang telah mengatur jalannya rapat hari ini. Mungkin telah disepakati bersama dan saya anggap masalah ini clear dan dapat jalan keluarnya. Apabila dari rekan-rekan sejawat ada ide yang lebih baik, bisa langsung bicara dengan saya. Baik, Ibu. Nah, sekarang rekan-rekan bisa kembali untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing.